Tadi mungkin dari Bapak Ibu Wali yang belum kenal ya, saya Fala, pelatih dari 2011-2012. Kebetulan saya 2 rangkap kerja ya. Jadi bagi yang belum tahu, nama saya Fala. Hari ini kenapa kita perlu menyampaikan tentang football parenting? Itu katanya dengan peran orang tua terhadap berkembang berprosesnya anak didik jenengan. Sebelum masuk ke fase football parenting, ini sekedar apa itu namanya? Yang penting jenengan tahu dulu fase-fase anak di usia ini yogane panjenengan. Jadi yang pertama di fase 6 sampai 9 tahun. Namun kan namanya rada berat. 6 sampai 9 tahun berarti itu usianya anak-anak PAUD. Jadi usianya Rehan CS itu ada di fase 6 sampai 9 tahun, fasenya fase kegembiraan. Jadi pelatih dan wali itu tidak boleh menuntut kemenangan. Jadi yang penting itu di fase PAUD atau 6 sampai 9 tahun, yang penting anak ini mencintai sepak bola, senang bermain sepak bola. Jadi ada ini NBM, ya. Itu artinya main, belajar, main. Berarti banyak bermainnya daripada belajarnya, karena masih fasenya sangat kecil untuk bicara tentang kemenangan, taktikal, teknik dan sebagainya. Terus di fase yang kedua itu ada fase pengembangan skill. Nah, ini yang berada di KU 2012, 2011, 2010, 11 dan 12. Nah, ini fase pengembangan skill. Apa pengembangan skill itu? Pengembangan skill adalah bagaimana cara pelatih menyampaikan teknik-teknik dasar dalam bermain sepak bola. Ini satu contoh: passing, dribbling, shooting, heading, first touch, atau wong biyen bahasane kontrol first touch. Kalau sekarang di lisensi itu bahasanya first touch, sentuhan pertama. Nah, itu perlu dipelajari dan harus matang sebelum masuk ke fase berikutnya. Itu ada BBM, belajar, main. Nah, berarti fasenya sudah beda dengan fasenya anak PAUD. Dan di fase ini juga anak ini juga tidak boleh dituntut untuk selalu menang. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita masih di fase pembinaan, semuanya belajar. Kalau dituntut untuk menang, nanti ada anak-anak, mohon maaf, yang bakatnya atau potensinya kurang, itu nanti tertinggal. Karena yang menang ini bisa pelatih masih sing dimainnya sing apik, kan seperti itu. Akhirnya yang yang belum mengenyam pembelajaran yang maksimal akhirnya ketinggalan. Wis dah iso main, latihannya kurang, akhirnya sing apik tambah apik, sing kurang apik tetap kurang apik. Jadi itu fasenya. Tapi dari pelatih juga bahasanya seperti ini tuh. Semua pelatih pengennya timnya menang pasti itu. Tapi kita juga melihat bagaimana pembinaan. Jadi tetap mengupayakan kemenangan tapi tanpa meninggalkan pembinaan. Yang terakhir fase pengembangan permainan. Nah, ini ada di fase usia 14-17. Di fase ini yogane jenengan sudah dibekali dengan taktikal atau strategi dari pelatih. Nah, ini bisa dikatakan kita mencari kemenangan. Berarti di usia 14 itu 2009 ke atas mesti ketinggalan dalam urusan feeling bermain, feeling bola, perasaan ke bola itu mesti sudah beda. Kalau kita bicara kacamata melihatnya pelatih dan wali itu mungkin beda.
karena kita dari kru pelatih juga melihatnya berdasarkan teknis. Jadi mesti akan kita fokus latihan fase pengembangan skill sudah saya sebutkan tadi, aksi-aksinya termasuk dribbling, passing, heading, shooting. Di SSB play bermain aja mau BS. Nah, di rumah kan pelatih nggak tahu ya dengan minum es atau tidak. Nah, itu tugasnya panjenengan. Itu nanti masalah nutrisi nanti ada sendiri. Jadi kalau di rumah yang selalu mengingatkan tentang nambah latihan, tentang rest, tentang kedisiplinan, tentang memotivasi, nah itu tugasnya panjenengan di rumah. Pelatih di lapangan, berarti tugasnya pelatih itu terhadap wali, respect terhadap lawan, respect terhadap teman, respect terhadap equipment. Ya equipment ini ya bola, jadi berlatihan ini balik raga tak gledek dan dibaliknya marker, rampi, kerucut, apalagi pokoknya equipment yang dipakai di lapangan itu ada di pasal 6 di Viranisia kalau tidak salah. Itu juga kita ajarkan karena itu bentuk dari attitude-nya anak ya. Jangan moko atau yang kasar, mending bahasa Kromo ya mending bahasa Indonesia. Jadi seperti tadi di Viranisia itu istimewanya seperti itu. Semua hal yang terkecil itu juga dipikirkan oleh kurikulum. Ya, sampai mau bertanding itu pun juga harus salaman karena ngambung tangan wong tua ini tambah baru kain. Nggih, Pak Ustaz. Lanjut Mas Tolong. Pertama ada biji untuk atau ini sereal, snack atau roti gandum. Itu tidak dianjurkan ketika mau pertandingan. Ya. Sebaiknya boleh makan roti. Nah, catatannya ini, konsumsi makanan jenis 3 di atas itu seharusnya dimakan 3-4 jam sebelum pertandingan atau berolahraga. Jadi ketika pertandingan pertama terus jeda, tidak boleh makan roti dulu. Ya, nanti akan mengganggu metabolisme yang ada di tubuhnya. Coach sengkil, nah makanya jangan makan es. Metode rendam es. Jadi kakinya direndam es. Kalau ada bak seperti gambar di samping ini lebih baik. Jadi semuanya nyemplung badannya. Nah setelah itu tidur yang cukup 7-9 jam. Makanya di grup mesti jam 9 harus sudah tidur. Tidak boleh larut malam karena harus mencapai 7-9 jam istirahatnya. Yang terakhir ada masas, boleh dipijat. Kontak personnya minta Coach Bima. Nanti bawa balsam berwujud-wujud bisa jambli Coach Bima. Coach, tolong Jo. Gitu balik desa. Banyak sanggih. Kalau harganya langsung tanya ke orangnya. Etika, ya mengerti etika. Satu yang orang tua menganggap sukses jika anak berbakti pada orang tua. Jelas itu ya. Mudah-mudahan pelatih selalu mengkondisikan seperti itu pesan saya. Dan terima kasih tadi saya sampaikan, insya Allah akan membimbing anak-anak itu menjadi anak-anak yang tawadhu kepada orang tua. Ya, ya. Lek bomo anak mak sebobong nggak menghargai pelatih ya menurut saya jangan sadar ya. Menurut saya juga turunannya banyak metode. Kemudian tadi Mas Fala sampaikan bahwa anak itu punya. Semoga semua senantiasa diberikan rezeki dan anak-anaknya mudah-mudahan nanti pertama menjadi anak yang tawadhu kepada orang tua dan mudah-mudahan nanti anaknya berhasil apa yang dikatakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
mazidah ya rabbana lakal hamdu ya bari jalali wajhal karim wa bi sultani Allahumma malikal mulki tu'til kaman tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina min ladunka rahmatan wa khairan min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa khairan min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa khairan min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.